Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu tentang flora dan fauna. Pembahasan pertama atau poin A adalah pengertian biosfer. Biosfer secara etimologi atau asal kata berasal dari kata bio atau hidup, artinya dan sphere atau spira yang berarti lapisan. Maka biosfer adalah lapisan kehidupan yang terdapat di muka bumi ini, di mana dikelompokkan menjadi 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama manusia, kemudian flora atau tumbuhan, dan yang ketiga adalah fauna atau hewan. Kemudian, biosfer itu terdapat tingkatan kehidupan. Kalau kita perhatikan pada gambar slide ini, tingkatan kehidupan dimulai dari yang paling rendah, yaitu spesies. Spesies adalah individu tunggal. Kemudian di atasnya spesies adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan individu yang sejenis yang menempati wilayah tertentu. Jadi individunya itu sejenis. Misalnya, populasi ular. Berarti di situ merupakan sekumpulan individu ular. Kemudian populasi burung. Nah, berarti kumpulan dari burung-burung, jadi sejenis. Di atasnya populasi yaitu komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi dari spesies yang berbeda yang hidup bersama di suatu wilayah. Jadi kalau komunitas itu spesiesnya berbeda. Komunitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunitas alam, yaitu komunitas yang terbentuk secara alami. Contohnya adalah hutan. Nah, di dalam hutan terdapat berbagai populasi dengan spesies yang berbeda. Di situ ada populasi ular, ada populasi kera, ada populasi burung, dan sebagainya. Kemudian komunitas buatan, yaitu komunitas yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah kebun binatang. Kalau anak-anakku semuanya pernah ke kebun binatang, di sana anak-anak akan menjumpai berbagai populasi dengan spesies yang berbeda yang hidup bersama di kebun binatang tersebut. Di atasnya komunitas adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara biotik atau makhluk hidup dengan abiotik atau lingkungannya yang membentuk suatu sistem. Kemudian, di atasnya ekosistem adalah bioma. Bioma itu apa? Bioma adalah beberapa ekosistem yang terdapat di suatu wilayah geografis dengan iklim yang sama. Jadi, bioma itu ditentukan oleh iklim. Maka ada bioma gurun pasir, ada bioma kutub, ada bioma tropik, dan lain-lain. Dan tingkatan yang paling luas atau paling tinggi yaitu biosfer. Berikutnya, poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kalau anak-anakku semuanya amati apa yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Kemudian mungkin Anda melihat di televisi, Anda melihat melalui internet,
Di situ akan Anda jumpai hewan dan tumbuhan di tempat yang berbeda, ternyata jenisnya juga berbeda. Ambil contoh saja, hewan yang ada di daerah tropik. Ternyata kita tidak temui di daerah kutub. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun pasir, ternyata juga tidak kita jumpai di daerah kutub ataupun di daerah tropik. Mengapa demikian? Ada dua faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Coba kita amati di slide ini. Dua faktor itu adalah faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik ada 3. Yang pertama, faktor fisiografi. Kemudian yang kedua, faktor edafik. Yang ketiga, faktor klimatik. Faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna juga ada 3. Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga adalah hewan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari faktor abiotik yang pertama, yaitu fisiografi. Apa itu fisiografi? Fisiografi itu adalah ketinggian tempat. Pada tempat yang berbeda ketinggiannya, akan kita jumpai jenis flora dan fauna yang berbeda pula. Ini saya ambilkan contoh floranya. Flora di daerah pegunungan dengan flora di daerah pantai ternyata berbeda. Di daerah pegunungan kita jumpai banyak sekali jenis cemara yang tumbuh di daerah tersebut. Misalnya ini ada hutan pinus. Sedangkan di daerah pantai, di sini didominasi oleh pohon kelapa. Atau misalnya, suatu ketika anak-anakku semuanya pergi ke daerah pegunungan. Di sana banyak sekali kita temukan bunga-bunga yang cantik. Kemudian kita membelinya, kita tanam di sekitar kita yang di daerah itu adalah daerah dataran rendah yang panas. Nah, ternyata bunga-bunga tersebut tidak semuanya bisa tumbuh. Kenapa demikian? Karena ketinggiannya berbeda. Berikutnya faktor edafik. Faktor edafik itu adalah jenis tanah. Ternyata ini terutama untuk floranya. Ternyata jenis tanah yang berbeda itu nanti tumbuhan yang dapat berkembang biak, tumbuh dengan baik, berkualitas, itu juga berbeda. Misalnya, di tanah gambut, di sini didominasi oleh hutan bakau. Kenapa demikian? Karena bakau ini yang paling cocok tumbuh di tanah gambut. Sedangkan di tanah kapur itu paling cocok untuk tanaman jati. Kita punya pohon jati, yang satu kita tanam di daerah Wonogiri yang tanahnya kapur, yang satu kita tanam di Solo. Sama-sama tumbuh, sama-sama bisa menjadi pohon yang besar, tetapi nanti kualitas kayunya itu ternyata bagus yang ditanam di daerah Wonogiri. Kenapa? Karena cocok dengan jenis tanahnya. Faktor klimatik. Faktor klimatik ini paling mempengaruhi di antara faktor-faktor abiotik yang lainnya tadi. Jadi di antara fisiografi, edafik, dan klimatik, itu yang paling berpengaruh itu adalah klimatik. Pada iklim yang berbeda, ternyata flora dan faunanya itu juga berbeda. Misalnya,
Diamati di gambar ini daerah gurun pasir. Kita jumpai tanaman kaktus. Kemudian berbeda dengan di daerah tropik. Di situ kita jumpai pohon-pohon yang tinggi, yang selalu hijau sepanjang tahun. Di bawahnya banyak semak belukar. Kalau kita amati dua gambar ini, sangatlah berbeda flora yang tumbuh di daerah tersebut. Disebabkan karena perbedaan iklim. Demikian juga untuk faunanya. Fauna yang ada di daerah padang rumput berbeda dengan fauna yang ada di daerah kutub. Ambil contoh saja di daerah padang rumput, di sini ada zebra, ada rusa. Itu kalau kita bawa ke kutub, itu juga akan mati karena tidak bisa menyesuaikan dengan iklim yang ada di kutub. Demikian juga beruang kutub. Kalau kita bawa ke daerah padang rumput atau kita bawa ke daerah tropik, itu pun akan mati karena tidak sesuai dengan iklimnya. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, dulu pernah kita jumpai ada penguin yang memang biasanya hidup di kutub. Kenapa bisa dibawa ke Indonesia? Itu bisa dilakukan jika penguin atau beruang kutub itu ditempatkan di suatu ruang di mana di situ suhunya dibuat mendekati suhu kutub. Tetapi kalau kita bawa ke alam bebas di daerah tropik, tentunya tidak bisa beradaptasi karena iklim yang berbeda. Kemudian faktor biotik. Faktor biotik tadi ada 3, manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia dengan teknologinya bisa memindahkan hewan maupun tumbuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tumbuhan juga melalui proses penyerbukan. Hewan misalnya kera yang makan buah-buahan dari satu tempat dibawa ke tempat yang lain, yang kemudian buah-buah tersebut meninggalkan biji-biji yang tumbuh di daerah lain. Itu berarti manusia, tumbuhan, dan hewan itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Tapi di antara 3 itu, yang paling berpengaruh itu adalah manusia. Selain manusia itu membantu persebaran flora dan fauna, manusia dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuannya juga bisa menambah keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya, melalui perkawinan silang, maka akan muncul yang baru. Misalnya, perkawinan silang antara macan tutul jantan dengan singa betina, maka akan muncul leopon. Nah, ini dari teknologi dan ilmu pengetahuan manusia yang menambah keanekaragaman flora dan fauna. Selain itu dengan okulasi pada flora itu juga akan menambah keanekaragaman flora. Misalnya, ada satu pohon mangga. Karena perkembangan dari ilmu pengetahuan manusia melalui okulasi, maka satu pohon mangga itu memiliki buah yang berbeda. Misalnya dahan sebelah sana berbuah mangga madu, yang sebelah sana lagi berbuah mangga mana lagi, dahan berikutnya lagi berbuah mangga okyong, dan sebagainya. Poin yang ketiga nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.